dalam kemenangan. Sekali lagi saudara, ini adalah hari-hari Tuhan mau bawa kita untuk mencapai puncak. Ini adalah hari-hari di mana saudara seperti saya duduk di tangga ini. Dari sebuah tangga kemenangan kepada kemenangan. Dari sebuah destiny kepada destiny yang lebih luar biasa. Dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan sedang mau bawa kita untuk terus naik. Tetapi ada banyak orang tanpa sadar dia kehilangan. Dia dijegal, bahkan dia di-drive untuk turun. Karena apa saudara? Mereka tidak sadar pada waktu roh Tuhan menjauh dari hidupnya. Saudara, dan itu terjadi pada Simson, itu terjadi pada Saul, itu terjadi kepada Yerobeam, dan mereka sama sekali tidak tahu. Dan mereka tidak sadar, mereka kehilangan sangat banyak, bahkan mereka berujung kepada neraka. Saya berharap saudara hari-hari ini jangan sampai kita tidak sadar pada waktu roh Allah menjauh dari hidup kita. Mari saudara kita baca saudara. Alasan ataupun hal-hal situasi yang membuat roh Allah saudara seringkali tanpa sadar menjauh. Hakim-Hakim 14 ayat 7. Pada hari yang ketujuh diberitahukan kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, ia mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati. Hakim-Hakim 16 ayat 20 berkata, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas. Aku akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahui bahwa roh Allah sudah menjauh. Roh Allah telah meninggalkan dia. Saudara, ada sesuatu yang sangat bahaya jika kita membiarkan. Yang pertama adalah jiwa yang merengek-rengek. Itu bisa di sekitar kita ataupun diri kita saudara. Saudara, ada orang-orang yang terus membiarkan hidupnya, saudara, mendengarkan rengekan, saudara. Mungkin anak kita yang terus berkata, papa, ya mana duit kita? Papa, kok kita nggak jalan-jalan? Papa, kita nggak kaya. Mungkin istri saudara. Saudara berkata, bagaimana saya bisa lepas? Saudara, kau bisa mendidiknya untuk bersyukur. Engkau bisa mendidiknya untuk melihat dari sisi yang lain. Tapi jangan biarkan rengekan itu menghentikan saudara. Tapi seringkali yang mengerikan adalah rengekan itu dari jiwa kita. Rengekan kesepian, rengekan manja, rengekan untuk tidak saudara terus maju dan berhenti. Rengekan untuk memiliki hal-hal tertentu. Sekali lagi belajarlah untuk memotong setiap rengekan itu. Saudara, dan yang kedua dikatakan saudara mendesak saudara. Seringkali yang membuat orang jatuh adalah pada waktu keadaan mendesak. Dan kemudian saudara dia tidak lagi tanya Tuhan, dia mengambil keputusan sendiri. Pada waktu dia merasa terdesak dan akhirnya saudara dia memilih untuk menyerah. Pada waktu dia memilih saudara untuk membiarkan dalam posisi yang terus didesak. Saudara, saya mau ambil contoh. Hari itu saudara ada orang yang mendesak saya untuk mengambil keputusan. Apakah saya akan melanjutkan sekolah? Karena pada waktu itu saudara saya sudah sampai saudara 4 tahun di Belanda tetapi tidak menghasilkan banyak hal. Saudara saya belum saudara lulus banyak hal dan saya bahkan dituntut untuk saudara ke pengacara. Kenapa? Karena saya mau di DO saudara, di drop out saudara. Saudara itu terus mendesak membuat saya makin frustasi. Membuat saya tertekan. Sampai Tuhan berkata, hentikan semua yang mendesak. Tapi berkatalah bahwa engkau mencari hadirat Tuhan. Mulai katakan kepada jiwamu, jadi tenang. Dan cari Tuhan. Saudara, dan saya mulai berkata kepada semuanya, saya tidak akan ambil keputusan apapun. Saya tidak akan biarkan keadaan mendesak. Saya tidak biarkan hati saya terdesak. Tapi saya menjadi tenang dan saya mencari Tuhan. Saya mengambil waktu 2 hari untuk mencari Tuhan. Dan saya tidak mau memikirkan sama sekali soal sekolah saya. Saya mulai menyembah, berdoa, bersyukur. Saya mulai peperangan rohani. Saya mulai mengikat setiap roh stres. Saya mulai memilih dari posisi didesak menjadi posisi seorang pemenang.
Saudara, dan tiba-tiba ada satu rema yang sangat kuat. Dan Tuhan berkata, tidak pernah menyerah, jadilah pemenang. Aku tidak pernah panggil engkau menjadi pecundang. Aku tidak pernah panggil engkau untuk berdiri di tengah jalan. Tapi aku panggil engkau untuk menjadi lebih dari pemenang. Saudara, saya keluar dari kamar dan saya berkata, mari kita ke pengadilan, kita urus. Dan saya akan terus sekolah. Saya mulai berkata kepada keadaan, saya akan belajar. Dan sekali lagi, 5 kali mungkin saya harus ujian. Mungkin 4 kali saya harus ujian. Saya akan hadapi bersama Tuhan. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan membalikan keadaan. Saudara, dalam waktu 2 tahun saya selesaikan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Saudara, dan saya bisa dengan sangat cepat untuk skripsi. Saudara, tiba-tiba semua berubah. Pada waktu yang di dalam ini, saudara makin melekat dengan Tuhan. Bukan makin menjauh. Jangan biarkan apapun mendesak saudara. Saudara, yang ketiga, yang membuat banyak orang tidak sadar, saudara, adalah tertidur. Saudara, banyak orang tertidur seperti Simson. Saudara, rohnya tertidur, imannya tertidur, kasihnya tertidur. Dan mereka berpikir mereka baik-baik saja. Kalau saudara sudah tidak bisa menyala-nyala dalam pelayanan. Kalau saudara sudah tidak bisa mendengar firman Tuhan dan hatimu benar-benar menangkapnya. Kalau saudara sudah tidak bisa menangis dalam penyembahan. Kalau saudara sudah tidak bisa berdoa dan merasakan hadirat Tuhan, engkau tertidur. Maka segeralah bangkit sebelum musuh tiba-tiba berteriak dan musuh tiba-tiba menghabisi engkau. Saudara, hari itu Simson tidak pernah tahu bahwa roh Allah menyingkir, menjauh, bahkan meninggalkan dia. Dia tidak pernah sadar bahwa saudara, semua perjanjian dengan Tuhan sudah dia batalkan. Saudara, dia tidak pernah sadar, saudara, bahwa iblis sudah mengikat dia dan dia tidak bisa lepas lagi. Saudara, dia tidak pernah sadar bahwa iblis sudah mencabut saudara semua destininya. Saudara, nama Simson artinya matahari. Saudara, bayangkan, saudara, dia punya destiny menjadi matahari yang bersinar dengan sangat terang. Saudara, dia diurapi dengan sangat kuat. Saudara, dia membawa kebebasan buat banyak bangsa Israel. Dia menjadi hakim dan raja selama 20 tahun. Saudara, dia menjadi orang yang paling kuat di zaman itu. Tetapi itu semua tidak membuat dia bisa, saudara, untuk terus dan menang sampai akhir. Hanya soal kecil, rengekan jiwa. Yang kedua, soal desakan. Dan yang ketiga, tidur. Membuat dia menjauh dari roh Allah. Dan ujungnya dia bahkan kehilangan semuanya. Dimanapun saudara berada, kalau hari ini saudara merasakan ada banyak rengekan jiwa, ada banyak desakan yang membuat saudara stres, ada banyak saudara kondisi yang membuat rohanimu tidur, saya berkata, mari bangkit, mari bangkit. Saudara, tidak pernah saudara dibiarkan atau saudara ditakdirkan menjadi seorang pecundang. Ada roh Allah yang menunggu saudara. Ada roh Allah yang sedang memanggil saudara. Ada roh Allah yang sedang berkata, mari datang, mari cari aku, mari bersekutu. Dan mari kita lihat kemenangan yang besar. Saudara, roh Allah sangat menginginkan saudara. Ayatnya berkata, tidak tahukah engkau bahwa roh Allah sangat menginginkan kita untuk menyatu. Karena pada waktu kita menyatu, maka saudara akan menjadi ilahi. Saudara akan menjadi kuat. Saudara akan menjadi dahsyat. Dan kita akan bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan turun jadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.